Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Wardana dengan NPM 2240401039 akan membahas mengenai menjelajah dunia pustaka. Sebagai insan akademik, kita harus membaca berbagai karya ilmiah seperti buku. Saat kita membaca buku, kita harus mencernanya dengan seksama agar kita dapat memahami isinya. Kita juga perlu mengomunikasikan pemahaman itu dalam berbagai bentuk untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir ataupun skripsi. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang teks ulasan. Ulasan umumnya berbentuk artikel, biasanya disebut sebagai artikel ulasan. Ulasan tidak harus berbentuk buku, juga bisa untuk karya lainnya seperti karya sastra, karya seni, maupun peristiwa. Biasanya, ulasan akan dibuat terhadap buku, maka biasanya teks ulasan dinamakan sebagai teks ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sebenarnya, ulasan tidak harus dibuat untuk buku, tetapi juga bisa dibuat untuk karya-karya yang lain seperti artikel, karya sastra, misalnya cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni seperti musik, tari, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan, ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya peristiwa olahraga ataupun kegiatan sosial lainnya. Kemudian, teks ulasan. Teks ulasan adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk memberikan pandangan, penilaian, dan evaluasi terhadap suatu buku. Dalam teks ulasan buku, penulis biasanya akan menguraikan berbagai aspek buku tersebut, seperti plot, karakter, tema, gaya penulisan, dan pesan yang disampaikan oleh penulis. Tujuan utama dari teks ulasan buku adalah memberikan informasi yang bermanfaat kepada calon pembaca, membantu mereka memahami isi dan kualitas buku, serta membantu mereka dalam membuat keputusan apakah akan membaca atau membeli buku tersebut. Dalam menulis teks ulasan buku, kita tidak hanya sekedar mengulas isi bukunya saja, tetapi kita juga harus menjelaskan bagaimana buku yang akan kita ulas dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Genre adalah jenis teks. Di sini, genre didefinisikan luas dengan mengadopsi pendapat dari Martin sebagai proses sosial yang berorientasi pada tujuan yang dicapai secara bertahap. Genre dikatakan bertahap karena untuk mencapai tujuannya, teks disusun dalam struktur yang mengandung tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu tidak lain adalah tahapan-tahapan pada struktur teks. Melalui tahapan-tahapan itulah tujuan sosial atau fungsi sosial teks dapat dicapai. Genre teks dibagi menjadi dua jenis, yaitu genre makro dan juga genre mikro. Genre makro dari teks adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Genre mikro adalah deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Teks bergenre mikro merupakan teks yang hanya mengandung satu jenis teks, seperti narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Sedangkan teks bergenre makro merupakan teks yang dibangun oleh beberapa jenis teks genre mikro, seperti laporan ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Struktur dari teks ulasan terdiri dari 5 buah, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Teks ulasan dibuka dengan orientasi yang mendeskripsikan buku yang diulas. Tafsiran isi, kemudian memaparkan isi buku. Kemudian, evaluasi menggambarkan penilaian dari buku, dan di bagian akhir, teks ditutup dengan rangkuman evaluasi yang merupakan penegasan ulang terhadap hasil evaluasi. Di bagian ini, akan kita bahas satu persatu struktur dari teks ulasan yang akan kita bahas. Baik, struktur teks yang pertama dari teks ulasan yaitu identitas. Ulasan buku biasanya dimulai dengan memberikan detail tentang identitas buku yang akan diulas. Identifikasi ini bisa disertakan sebagai bagian opsional dalam struktur teks. Informasi esensial dalam buku melibatkan elemen-elemen seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan desain sampul buku. Semua data tersebut merupakan informasi kunci yang berkaitan dengan identitas buku yang tengah dievaluasi. Kita lanjut ke bagian struktur teks yang selanjutnya, yaitu orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan.
Tahapan orientasi berfungsi untuk, yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju atau segmentasinya. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas, dan yang terakhir, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Tahapan orientasi sejajar dengan tahapan rangkuman evaluasi. Pokok tertentu yang disampaikan pada tahapan orientasi akan kembali ditegaskan pada tahapan rangkuman evaluasi. Oleh sebab itu, dapat mengerti apabila genre mikro yang digunakan pada tahapan itu sama. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian ketiga yaitu bagian tafsiran isi. Pada bagian tahapan tafsiran isi memuat 3 hal. Yang pertama adalah penceritaan ulang buku, yang kemudian isi atau ringkasan buku, dan yang ketiga perbandingan isi buku yang diulas. Teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi. Ringkasan harus menggambarkan keseluruhan isi buku yang diulas. Oleh sebab itu, pembuat ulasan harus memiliki keterampilan membaca kritis, mencerna, dan mengungkapkan kembali materi yang dibaca itu tanpa mengubah isinya. Bagian yang keempat dari struktur teks adalah evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang telah diulas. Aspek-aspek yang dinilai meliputi yang pertama, yaitu kedalaman isi buku. Yang kedua, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. Yang ketiga, gaya penulisan yang terungkap. Dan yang keempat, keunggulan dan kelemahan yang terdapat di dalam buku yang akan diulas. Kita sampai ke bagian struktur teks yang terakhir, yaitu rangkuman evaluasi. Pada tahapan rangkuman evaluasi, berisi simpulan dan saran atas buku yang dibuat. Genre yang digunakan dalam bagian ini adalah genre deskripsi dan eksposisi. Pada bagian pertama, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku dan pandangan subjektif berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang telah dibahas sebelumnya. Simpulan yang dibuat merupakan penegasan kembali bahwa pendapat pengulas yang disampaikan di tahap orientasi pada bagian kedua, pengulas akan mengajukan saran tentang apa saja yang harus diperbaiki dari buku yang sudah diterbitkan itu. Baik, kita akan masuk ke bagian selanjutnya yaitu analisis aspek penilaian teks. Bagian pertama dari analisis aspek penulisan teks adalah yaitu analisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku yang akan diulas itu. Ternyata, gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, setiap jenis teks mempunyai struktur teks bakunya masing-masing. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Kemudian adalah analisis formulasi bahasa evaluasi. Unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku biasanya terletak pada tahapan evaluasi atau tahapan yang paling terakhir. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun kecuali tahapan identitas. Mengingat betapa pentingnya penilaian pada teks ulasan buku, maka kita sebagai yang menulis ulasan buku perlu mempertanyakan formulasi bahasa yang akan digunakan dalam bagian penilaian ini. Dan bagian yang ketiga, yaitu menganalisis manfaat teks ulasan buku. Untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi, perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan terhadap buku dan materi lain. Lebih khusus lagi, untuk mengungkap isi buku atau materi yang diulas harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Kita sudah sampai ke bagian selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam membuat teks ulasan. Dalam mengulas buku, seharusnya kita sebagai orang yang membuat teks ulasan buku harusnya bersifat jujur. Berarti harus bersikap terbuka dalam menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari buku yang akan kita ulas. Sebagai pengulas sebuah karya, kita juga akan mengemukakan bagian-bagian positif dan negatif yang terdapat dalam buku tersebut. Dalam mengulas sisi negatif, juga disertai pemikiran untuk memecahkannya. Selain jujur, mengulas sebuah karya harus bernilai benar dan objektif. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghasilkan teks ulasan yang baik. Yang pertama, mencari buku yang akan diulas. Untuk mempermudah membuat ulasan, sebaiknya kita mencari buku yang akan menjadi minat
menjadi minat kita. Kemudian, membaca secara kritis. Kita harus membaca terlebih dahulu bagian-bagian yang ada, termasuk di bab pendahuluan. Karena di bab pendahuluan akan diuraikan logika dan bagaimana arah penulisan buku tersebut, serta aliran ilmu, serta tujuan atau pembaca yang ditargetkan dari buku yang sudah ditulis itu. Kemudian, membuat ringkasan. Meringkas adalah bagaimana cara menulis kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan hanya pokok-pokoknya saja, tetapi harus mencakup isi buku secara keseluruhan. Bagian selanjutnya adalah menentukan kriteria penilaian. Kriteria berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Selanjutnya adalah mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu menentukan kriteria penilaian. Kriteria berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Kemudian, mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Referensi diperlukan untuk mempertajam penilaian agar penilaian seimbang dan tidak sepihak. Pembanding dapat diperoleh dari buku atau bahan yang lebih dahulu terbit, tapi temanya masih sama dengan buku yang akan kita ulas. Dan langkah keenam yaitu menulis ulasan yang dimaksud. Pengulas teks selalu berpegangan pada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Nama tahapan tidak harus jadi judul ulasan, tetapi esensi isi dan genre digunakan untuk merealisasikan tahapan. Baik, untuk sedikit memperjelas isi dari materi ini, saya akan memberikan contoh teks ulasan dari buku Manajemen Pemasaran yang telah ditulis oleh Philip Kotler dan Kevin Landkeller yang kemudian diterjemahkan kembali oleh Bob Sabran. Di bagian orientasi, buku ini merupakan terjemahan dari buku Marketing Management 13th Edition yang ditulis oleh Philip Kotler dan Kevin Landkeller yang kemudian diterjemahkan kembali oleh Bob Sabran dari penerbit Erlangga. Jadi buku ini membahas tentang konsep pemasaran. Definisi pemasaran menurut Philip Kotler adalah pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan melalui proses pertukaran. Di bagian tafsiran isi, buku ini terdiri dari 4 bagian, yang terdiri dari 2 bab di bagian pertama, yaitu memahami manajemen pemasaran, 2 bab di bagian kedua, yaitu menangkap pemahaman pemasaran, 4 bab di bagian ketiga, berhubungan dengan pelanggan, dan 3 bab di bagian keempat, yaitu bagaimana membangun merek yang kuat. Untuk evaluasinya, hal yang paling menarik di buku ini adalah materi yang menurut saya lengkap sebagai bahan belajar jika ingin memahami manajemen pemasaran. Karena semuanya dibagi-bagi dalam beberapa bab yang cukup padat penjelasannya dan mudah dipahami. Sedangkan kelemahan buku ini terletak pada bahasa yang digunakan, serta buku ini tidak berwarna sehingga mengurangi minat pembaca untuk membaca dan mendalami buku ini. Bagian rangkuman dari teks ulasan ini adalah rangkuman yang dapat diambil setelah meresensi buku ini. Buku ini sangat menarik dengan ukuran yang pas sehingga mudah dibawa kemanapun, serta pembahasan materi yang begitu lengkap. Buku ini sangat cocok untuk para pebisnis atau manajer muda secara umum, dan khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya mahasiswa Prodi Manajemen. Kita sudah sampai di bagian yang paling terakhir, yaitu bagaimana kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Dari paparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa struktur teks ulasan tersebut dibuka dengan orientasi yang mendeskripsikan buku yang diulas, kemudian tafsiran isi yang memaparkan isi buku, kemudian evaluasi yang menggambarkan penilaian, dan di bagian akhir teks ditutup dengan rangkuman evaluasi yang merupakan penegasan ulang terhadap hasil evaluasi. Baiklah, sekian sampai di sini saja presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika masih ada terdapat kekurangan, mohon dimaafkan karena segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.